Oke, hari ini kita punya kabar buruk bahwa RKUHP rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah diketok palu oleh DPR. Nah, kenapa kabar buruk? Karena sebenarnya Koalisi Reformasi KUHP sudah mengidentifikasi bahwa banyak sekali pasal-pasal di RKUHP itu yang bisa berbahaya untuk kita semua. Jadi hashtag semua bisa kena itu betul-betul sangat relevan karena kita tahu tim reformasi kepolisian aja baru mulai jalan. Reformasi kejaksaan juga sebenarnya belum ada. Kenapa KUHP-nya duluan diketok palu sementara aparat penegak hukumnya itu belum direformasi? Nah, ini yang menjadi masalah besar. Jadi apa yang masih bisa dilakukan? Nah, sayangnya begini, kalau sudah diketok palu memang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena pengesahan dan pengundangan itu sifatnya administratif. Yang masih bisa dilakukan hanya satu, kita dorong lagi supaya ada revisi buru-buru, terutama menyesuaikan dengan apa yang dilakukan dengan reformasi kepolisian dan reformasi kejaksaan. Jadi itu secara politik kita harus melakukan lagi revisi itu kalau dimungkinkan. Tapi yang kedua, secara hukum tentu saja kita bisa mengajukan judicial review atau permohonan uji formil maupun material ke Mahkamah Konstitusi. Formil karena prosedurnya kacau betul. Koalisi diklaim misalnya menyusunnya bersama-sama secara erat dengan DPR dan pemerintah, padahal tidak, sama sekali tidak. Dan di teman-teman bisa lihat di Instagramnya DPR dikatakan tuh, kami bersama masyarakat menyusun revisi KUHP, padahal itu tidak benar, itu hanya klaim. Karena sudah berkali-kali ada protes tapi juga diabaikan begitu saja. Jadi dari segi formil itu bisa mohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi. Tapi dari segi material pun sangat bisa dimohonkan karena banyak hal dalam KUHP itu yang bisa kita ukur berdasarkan konstitusi karena melanggar hak asasi manusia. Kita sudah banyak sekali kovenan HAM internasional yang Indonesia sudah tanda tangani, tapi kalau ternyata dalam undang-undang seperti KUHP ini ternyata banyak pelanggarannya, artinya kita sangat bisa untuk pertanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira masih banyak lagi yang mesti kita lakukan, tapi ini semua bisa kena pada diri kita masing-masing, mau kena pasal penipuan, kena demonstrasi dimanapun. Belum lagi nanti undang-undang ITE itu misalnya penanganannya kan nanti juga dasarnya, walaupun itu kekhususan ya undang-undang ITE, tapi dasarnya sekali itu udah di undang-undang KUHP. Jadi benar-benar semua bisa kena, artinya kita harus menyuarakan. Walaupun ini sudah diketok, masih banyak yang bisa kita lakukan sebagai warga sipil.